Berjumpa kembali dengan saya dalam channel Kuliah Online Ekonomi. Di video ini kita akan membahas sesuatu yang baru. Kita akan membahas tentang ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan. Apa itu? Oke, kita mulai pembahasan kita. Saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu bagaimana suatu daerah itu membentuk sebuah negara. Oke, misalnya masing-masing keping dari puzzle ini adalah suatu daerah. Bisa dikatakan provinsi, mungkin kota, dan sebagainya. Satu kota ini akan saling terkait satu sama lain hingga membentuk sebuah negara. Oke. Namun, saat kita membahas masing-masing karakteristik daerah ini atau kota ini, masing-masing daerah akan mempunyai populasi, mempunyai sumber daya, mempunyai akses pendidikan, mungkin kesehatan, dan produksi barang dan jasa yang berbeda-beda. Dengan kata lain, masing-masing keping dari daerah atau kota ini mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Kemudian kita akan melihat secara lebih spesifik. Kita akan melihat satu dan dua daerah atau kota. Oke, kita ambil dua daerah ini. Nah, masing-masing daerah atau subregional tertentu itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Tadi sempat kita singgung. Oke. Tidak hanya mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tetapi mereka itu juga berinteraksi satu sama lain, terutama dalam hal ekonomi. Jadi daerah satu akan berinteraksi dengan daerah lain, dan kedua daerah ini dalam satu lingkup negara atau wilayah yang lebih luas yang sama. Nah, ekonomi wilayah atau regional economics ini adalah ilmu ekonomi yang membahas struktur, kemudian kinerja, dan saling ketergantungan di antara wilayah tertentu, di antara keping puzzle tadi yang kita analogikan sebagai keping puzzle tadi dalam sebuah perekonomian yang lebih luas. Misalnya adalah sebuah perekonomian negara. Inilah regional economics. Jadi kita sudah tahu ya keterkaitan antara satu ilmu ekonomi dengan yang lainnya. Kemarin kita sudah membahas apa itu mikro, kemudian apa itu makroekonomi, dan secara spesifik regional economics ini membahas sub regional tertentu dalam sebuah negara, sub area tertentu, dan juga keterkaitan dengan wilayah lain. Inilah regional economics. Tujuannya apa pembahasan dari ekonomi wilayah atau regional economics tadi? Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana subnational economies itu bekerja. Subnational economies ini berarti daerah, atau sub area tertentu dalam sebuah negara. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi dan apa pengaruhnya terhadap barang dan jasa, terhadap orang, terutama labor, kemudian adanya arus uang, arus modal, dan sebagainya. Tujuannya seperti itu. Nah, sekarang pandangan kita itu lebih kita spesifikkan lagi. Dalam satu sub area tertentu, sub ekonomis tertentu, daerah tertentu, itu ada suatu unsur yang memiliki unsur yang beda, yang kita nanti akan sebut sebagai unsur perkotaan, sehingga daerah tersebut bisa dikategorikan sebagai kota. Pada intinya ada dua jenis daerah ya yang bisa kita bedakan dan bisa kita balikkan pengertiannya, yaitu kota dan desa atau perkotaan dan perdesaan. Nah, sekali lagi, masing-masing daerah ini akan mempunyai satu daerah dengan ciri khas tertentu, satu atau dua daerah sebagai kota. Nah, ekonomi perkotaan atau urban economics ini adalah ilmu ekonomi yang secara khusus membahas karakteristik dari kota tersebut dan permasalahannya. Kemudian interaksi kota dengan daerah di sekitarnya atau daerah periferal. Serta penekanannya nanti adalah penggunaan lahan perkotaan. Jadi pembahasan seputar kota, permasalahan kota, dan penggunaan lahan perkotaan itulah yang menjadi domain dari ekonomi perkotaan atau kita sebut sebagai urban economics. Bagaimana kaitannya dengan ilmu ekonomi pada umumnya?
Misalnya kemarin kita bahas mikro, kita membahas makroekonomi. Oke, kita sudah belajar bahwa dalam ilmu ekonomi, ini ilmu ekonomi pada umumnya, kita memetakan 3 masalah pokok dalam perekonomian. What? Barang apa yang diproduksi? How? Bagaimana cara memproduksinya? Dan who? Untuk siapa barang itu diproduksi atau siapa yang memproduksi barang tersebut? Oke, nah ekonomi wilayah dan perkotaan ini mengintegrasikan unsur lokasi dan ruang ke dalam analisis ilmu ekonomi. Jadi, di dalam ekonomi wilayah dan perkotaan, masalah pokok tadi tidak hanya what, tidak hanya how, dan tidak hanya who, tetapi memasukkan unsur where, di mana penentuan lokasi yang juga nanti akan menentukan tingkat efisiensi kegiatan produksi dan distribusi. Oke, jadi sekali lagi, tidak hanya what, tidak hanya who, tidak hanya how, tetapi juga ada unsur where, ada unsur lokasi di situ. Inilah yang mungkin membedakan ekonomi wilayah dan perkotaan dengan pembahasan ekonomi lainnya. Tadi kita sudah membahas bahwa untuk analisis ilmu ekonomi wilayah dan ilmu ekonomi perkotaan itu memasukkan unsur spasial, memasukkan unsur ruang. Jadi sebenarnya ada kaitan di sini, kita mengkaitkan antara economics, ilmu ekonomi dengan geografi. Oke, jadi sebenarnya ada perpotongan atau hubungan di situ, letak ekonomi wilayah dan perkotaan ini. Jadi sekali lagi, ekonomi wilayah dan perkotaan akan menyandingkan ilmu ekonomi dengan geografi. Jadi pembahasan terkait dengan utility maximization, kemudian profit maximization dalam ekonomi ini juga memperhitungkan lokasi geografis. Inilah ekonomi wilayah dan perkotaan. Ekonomi wilayah, regional economics ini semakin berkembang karena ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama, perusahaan, orang, pabrik, bank, dan aktivitas ekonomi lain itu tidak terkonsentrasi atau hanya ada di satu wilayah saja. Oke, jadi kalau kita membahas makroekonomi dalam suatu negara, ternyata di dalamnya itu juga ada sesuatu yang seperti negara yang lebih kecil. Oke, jadi tidak hanya satu negara saja permasalahan ekonomi, tetapi mungkin masing-masing daerah mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Inilah mengapa regional economics menjadi sesuatu hal yang penting. Kemudian produksi dan perbankan itu memerlukan perpindahan barang dan arus uang. Nah, perpindahan barang dan arus uang ini akan melewati antar regional, antar daerah, antar spasial. Oke, jadi analisis regional economics menjadi lebih menarik di situ. Nah, tidak hanya perpindahan barang dan arus uang, tetapi konsumen dan pekerja pun itu juga ternyata lintas spasial, lintas regional. Oke. Kemudian ada kecenderungan tumbuhnya perkotaan atau urban area. Jadi urban area, kota ini semakin lama semakin berkembang. Oke, jadi nanti kita akan bahas di pembahasan video selanjutnya. Itu ada terminologi urbanisasi misalnya. Itu ada area yang awalnya perdesaan akhirnya menjadi perkotaan. Kota menjadi tumbuh, tidak hanya tumbuh tapi berkembang hingga melingkupi daerah sekitarnya. Yang semula desa menjadi kota dan sebagainya. Inilah kenapa menjadi lebih penting, karena memang kecenderungannya adalah tumbuhnya perkotaan atau urban area yang nanti secara spesifik sebenarnya ini menjadi pembahasan dalam ilmu ekonomi perkotaan atau urban economics. Sebenarnya secara sederhana, kenapa perlu regional economics? Ini karena ada terminologi the world is not flat. Dunia itu tidak datar, tidak flat. Ini not in a physical but in economic sense ya. Artinya kita tidak sedang membicarakan kaum bumi bulat atau kaum bumi datar ya, tetapi kita membahas ekonomi. Ternyata di dalam ekonomi itu aktivitas ekonomi itu menyebar. Pertama menyebar. Oke, aktivitas menyebar artinya tidak hanya ada di satu wilayah tertentu, tetapi di wilayah lain juga ada aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, distribusi dan yang lain-lain. Dan ini tidak flat, artinya
memang intensitas ekonomi di wilayah, walaupun ada aktivitas ekonomi, ternyata intensitasnya berbeda-beda. Nanti kita akan membahas ada pemusatan aktivitas ekonomi tertentu, di mana pemusatan aktivitas ekonomi ini nanti akan mendorong adanya pemusatan penduduk, pemusatan bangunan yang secara akumulasi nanti akan menjadi timbulnya perkotaan. Oke, jadi seperti itu. Sekali lagi bahwa populasi, sumber daya, akses pendidikan, kesehatan, produksi barang dan jasa itu tidak merata antar wilayah, yang nanti akan menjadi subjek atau objek pembahasan kita.